Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi pada pelajaran IPS pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang membaca tentang lokasi pada peta. Hari ini kita akan melihat tentang sama dengan letak dan luas Indonesia, tapi untuk selanjutnya, kelanjutan dari kemarin, letak dan luas Indonesia. Letak suatu wilayah berkaitan dengan posisi dan lokasi di permukaan bumi. Letak suatu wilayah juga menunjukkan karakteristik keadaan alam di permukaan bumi. Dengan demikian, perbedaan letak wilayah mempengaruhi perbedaan kondisi fisik atau keadaan alam permukaan bumi. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari yang A, secara geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik yang berupa batasan darat maupun batasan laut. Berbatasan dengan di darat, yaitu negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batasan laut dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas Indonesia dapat dilihat dari posisi, di mana bagian utaranya Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatannya Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Indonesia. Sedangkan sebagian baratnya Indonesia berbatasan dengan Samudra India. Sebelah timurnya Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, dari itu, maka kita punya keuntungan dari letak geografis tadi. Nah, keuntungan kita secara geografis Indonesia, di mana letak yang strategis. Karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lain melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak geografi juga memberikan pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Hubungan sosial pada masa lalu terlihat dari masuknya ajaran agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen di Indonesia. Ajaran agama tersebut dibawa oleh para pedagang yang singgah ke Indonesia. Pengaruh di bidang ekonomi di Indonesia akan kaya akan sumber daya alam, penjualan kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan ke negara Eropa, Cina, dan lain-lain. Begitu juga dengan negara lain. Negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselin, kain sutra, tenunan halus, mesin, dan lain-lain. Pengaruh di bidang budaya dapat dilihat dari adanya kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan bangunan-bangunan candi di Masjid Indonesia. Nah, tadi adalah dampak atau pengaruh yang menguntungkan
dari Indonesia secara geografisnya. Sekarang, dari pengaruh yang dikatakan dampak yang negatif atau dampak yang merugikan bagi bangsa Indonesia dari letak geografis Indonesia. Nah, dampak letak geografis Indonesia yang merugikan bagi Indonesia yaitu masuknya budaya dari negara lain, di mana budaya itu yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia yang berupa pergaulan bebas, kesantunan yang sudah semakin menurun, kan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan berbagai senjata api dan narkoba. Kita lanjutkan. Rute jalur perhubungan dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rute perlayaran utama, yaitu rute yang menghubungkan Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Sedangkan rute kedua adalah rute perlayaran pendukung, yaitu rute yang melayani pasar yang lebih kecil. Jalur perhubungan dunia, negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan menggunakan jalur Selat Malaka untuk mengirim barang ekspornya berbagai wilayah di dunia, seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan mereka menggunakan Selat Malaka. Nah, selanjutnya adalah letak astronomis. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia yaitu antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, tadi pada pengaruh letak geografis ada pengaruhnya. Sekarang juga demikian pada letak astronomis. Pengaruh letak astronomis yang pertama adalah Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua, Indonesia beriklim tropis sehingga Indonesia memperoleh hujan sepanjang tahun, sehingga berakibat Indonesia memiliki hutan hujan tropis. Yang ketiga, Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Sedangkan yang keempat adalah Indonesia terbebas dari angin topan. Selanjutnya adalah letak geografis. Maksud Ibu yang C adalah letak geologis. Tadi letak geografis sudah yang pertama. Sekarang letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kondisi dari dan sejarah geologisnya yang membentuk susunan batuan di wilayah tersebut. Dilihat dari letak geologis Indonesia berada di rangkaian jalur pergunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania, serta di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Nah, keuntungan dari letak geologis adalah adanya beragam sumber energi dan mineral yang kaya di dalam bumi Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Selain letak yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Berdasarkan informasi BIG, Badan Informasi Geospasial, menyebutkan wilayah Indonesia terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.485 km persegi.
Daratannya terdiri dari 13.466 pulau yang menjadikan berbagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak pulau membuat garis pantai, yaitu garis pantai yang besar, yaitu mencapai 99.036 km. Nah, itu adalah tentang pengaruh letak geografis, bahwa kita ada letak geografis, astronomis, geologis. Nah, dari penjelasan Ibu yang kalian simak, ada tugas yang harus kalian kerjakan berupa soal, esai, penjabaran. Yang pertama, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan letak geografis. Yang kedua, jelaskan letak geografis Indonesia. Ketiga, apa pengaruh letak geologis Indonesia? Nah, selamat mengerjakan tugas. Tetap bersemangat walaupun kita masih dalam proses daring dalam belajarnya. Jangan lupa tetap memperhatikan kesehatan. Jangan berkerumun. Pergi kemana-mana pakai masker. Juga kalian harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Serta buatlah hati kita menjadi bahagia atau senang. Demikian anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada minggu akan datang. Selamat bertemu lagi minggu akan datang. Dan selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.